Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita. Dia bernama Laura Guerrero. Ia tinggal bertiga di rumah bersama ayah dan adik laki-lakinya yang bernama Arturo. Laura tinggal di kota Tijuana, wilayah perbatasan yang dikenal keras dan berbahaya. Ia hidup sederhana bersama ayahnya. Ia pemalu, pendiam, dan jauh dari dunia kriminal yang menguasai kota itu. Confía en mí, papá. Ya está. No sé, mija. Laura mempunyai sahabat yang bernama Suzu. Suzu adalah kebalikan dari Laura. Ia seorang yang percaya diri dan penuh energi. Ketika mereka datang, panitia menyuruh mereka mengisi form pendaftaran dan menunggu antrian. Tetapi mereka malah menerobos antrian. Oye, no se pasen, ¿eh? ¿Qué pedo? Ya, regresas a la colonia. Cálmate, ya. Ketika nama Laura dipanggil, panitia pun memarahi Laura karena ia tidak memakai gaun. Panitia pun menyuruh Laura untuk mengganti pakaiannya. Salir, sonríe, me dices tu nombre, tu edad. Setelah mengganti pakaiannya, Laura pun dipanggil. Dia disuruh mengangkat tangannya, dan Laura pun kembali dimarahi karena kukunya terlihat seperti kuku pembantu. Tetapi mereka berdua pun dinyatakan lolos seleksi dan disuruh datang pada keesokan harinya. Soy Laura Guerrero, tengo 23 años. Arréglatelas. Las quiero ver mañana muy temprano. Gracias. Pada malam hari mereka pun duduk berdua di sebuah salon. Tidak lama kemudian ada seorang pria yang bernama Japi datang menjemput Suzu dan membawa Suzu pergi ke sebuah klub malam. Dan Suzu pun menyuruh Laura untuk menunggunya. ¿Qué le ves a esa vieja? Mira. Akan tetapi Laura pun yang merasa khawatir dengan Suzu. Dia pun mendatangi Laura ke bar itu. Setelah sampai ke sebuah bar, Laura pun dibiarkan lewat sama petugas keamanan di sana karena Laura adalah temannya Suzu yang saat ini bersama Japi. Su parece que está con el Javi. Adelante. Ah, viene con el Javi. Estoy buscando. Laura berencana mengajak Suzu untuk pergi dari bar itu. Suzu mengajak Laura ke toilet. Ternyata tujuan Suzu pergi bersama Japi karena Japi mempunyai jaringan yang luas dan bisa membantu mereka untuk memenangkan kontes Miss Bala. Perdóname, ¿no? Estos vatos tienen conecto. Si quieres, ponle a Javi que te van a contar. Setelah itu Suzu menyuruh Laura untuk menunggunya di luar bar. Sebelum Laura pergi keluar, tampak beberapa pria bersenjata masuk ke bar lewat ventilasi udara di toilet. Mereka tampak memeriksa semua toilet yang ada di situ. Laura pun merasa ketakutan dan ia pun bersembunyi di pojokan berharap tidak diketahui oleh kelompok itu. Ternyata ada satu orang pria yang mengetahui keberadaan Laura. Dan pria tersebut menanyakan kepada Laura apakah Laura mengenalinya. Setelah Laura bilang ia tidak mengenalinya, Laura pun dikasih uang sebagai upah tutup mulut dan Laura disuruh keluar dari bar. ¿Sabes quién soy? Órale, salgas calladito. Belum sempat keluar dari bar, kelompok itu menembaki semua orang yang berada di dalam bar. Untungnya Laura selamat dalam kejadian itu.
dan ia pun lari keluar bar dan bersembunyi di belakang mobil. Waktu ia bersembunyi, Laura melihat kelompok itu mengangkat para mayat-mayat yang ada di dalam bar ke atas mobil. Mereka pun pergi sambil membawa mayat-mayat tadi sebelum polisi datang ke bar itu. Setelah kejadian itu, banyak polisi dan orang-orang berkumpul di tempat kejadian. Laura pun memaksa untuk masuk ke dalam untuk mencari sahabatnya Suzu. Tetapi petugas kepolisian melarang Laura untuk masuk ke dalam bar. ¡Váyase! ¡Por favor! Señora, váyase de aquí. Keesokan paginya, Laura kembali datang ke tempat seleksi Ratu Kecantikan. Ia dinyatakan tidak lolos karena datang terlambat, dan ia juga datang sendiri dan tidak bersama Suzu. Setelah Laura memohon, akhirnya panitia memberikan kesempatan kepada Laura, asal dia datang bersama Suzu. ¿Cómo que no llegó? Están fuera, no sé qué decirte. Están fuera. No es justo. Mira, niña, aquí. No, Luisa. Vete. Setelah itu, Laura bertemu dengan polisi. Ia meminta polisi itu mencari temannya yang bernama Suzu. Awalnya polisi itu menolak dan menyuruh Laura untuk melapor ke kantor polisi. Tetapi Laura menyebutkan kalau dia dan temannya yang hilang berada di klub semalam. Laura pun menjelaskan kronologi yang terjadi semalam. Setelah mendengar itu, polisi pun menelpon seseorang. Ia pun pergi membawa Laura. ¿Dónde la dejó? ¿Qué? Yo no me ocupo de esos asuntos. Vaya a la comandancia. Váyase para la comandancia mejor. Cuénteme, ¿qué pasó? Así. Empezaron a disparar. R12, hay 8. Que dice que estuvo ayer por... Coméntame, ¿sí? ¿Sí ahí? Bueno. Sí. Correcto. Alih-alih membawa Laura ke kantor polisi, justru polisi tersebut membawa Laura kepada kelompok geng yang beraksi semalam di klub. Polisi itu pun berjanji membawa Sarah ke kantor polisi. Tiba-tiba polisi itu berhenti di sebuah minimarket. Polisi itu pun beralasan mau membeli makan siang. Ternyata polisi tersebut telah bermain di dua sisi. Polisi itu telah bersekongkol dengan kelompok geng yang beraksi tadi malam. Dan terlihat ada beberapa orang yang datang ke mobil polisi tersebut. Ternyata orang-orang itu adalah kelompok geng yang menyerang klub tadi malam. Dan ternyata mereka mengenali Laura, wanita yang berada di toilet klub tadi malam. Mereka pun menanyakan apa yang dicari Laura. Laura pun menyebutkan kalau dia hanya mencari temannya yang hilang. Vamos aquí adelante de la comandancia, hay una oficina ahí donde va lo que vio y lo que oyó. ¿Cómo se llama? No te preocupes, Laura. Aquí, espérame un ratito. No se me mueva, voy por el lonche. Buscando a mi amiga. La vieja del Millennium. Sí, es una placilla. Vámonos. ¡Suéltala! Nosotros buscamos. No, me equivoqué. Déjeme ir. ¿Se enamoró de ella? Simón, es las del baño. Llegó con el Setelah itu, Laura dibawa ke sebuah tempat parkiran dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil yang sudah terparkir di parkiran tersebut. Tidak lama kemudian masuklah seorang pria yang bernama Lino. Ternyata Lino ini adalah pemimpin dari kelompok kartel tersebut. Lino pun kecewa dengan Laura yang telah membeberkan masalah ini. Lino pun menanyakan nama Laura, tempat tinggal, dan nomor HP Laura. Laura pun menyebutkan kalau ia hanya mencari temannya untuk mengikuti kontes Miss Bala. Lino bersedia membantu Laura untuk kontes itu.
asalkan Laura juga mau membantu Lino. Ternyata Lino mau menyuruh Laura membawa mobil dan mengikutinya ke kedutaan, dan menyuruh Laura untuk meninggalkan mobil tersebut dan menunggu Lino di seberang jalan. Señor, perdón. Si me contestas con mentiras, te voy a agarrar a vergazos. Con mi papá. Estoy buscando mi... Está bien, Canelita. Yo te voy a ayudar. ¿Manejar? ¿Bien? Tráete los mugrosos. Dame tantito y te espero allá afuera. Síguenos, te estacionas donde yo te diga y te esperas. Setelah berhasil melakukan itu, Laura masuk ke dalam mobil Lino. Lino pun menyuruh anggotanya untuk mencari siapa penanggung jawab kontes Miss Bala. Lino akan membantu Laura untuk mengikuti kontes itu sebelum dinyatakan tidak lolos. Setelah sampai ke tempat seleksi, Lino pun turun dari mobil dan ia langsung menemui panitia kontes tersebut. Setelah itu Lino kembali bersama panitia dan panitia pun menyebutkan kalau Laura lolos. Va, perros. Padrino, chequese aquí quién tiene la vara alta. Oh, sonría pues. Ahí está el Federico. Pues se hace dinero, mi amiga. Está libre, seguimos derecho. ¿Verdad, no, colega? Aquí está tu número. Lino pun memberikan uang kepada Laura dan menyuruh Laura untuk pergi membeli gaun yang paling bagus. Sebelum pergi, Lino meminta ponsel Laura dan memberikan ponsel miliknya. Setelah memasuki ruang kontes, bukannya mengikuti kontes, Laura pun mencari jalan keluar lain untuk kabur dari tempat itu. Lalu Laura pun pergi ke toko tempat menjual gaun. Laura pun mencari gaun yang paling bagus di toko itu. Di saat Laura mengganti pakaian, Lino pun menelpon Laura dan menanyakan keberadaan Laura. Laura pun tidak menjawab, lalu mematikan telepon. Lalu Laura pun pergi dari toko itu. Di saat berjalan kaki, ada beberapa mobil yang berhenti lalu mengejar Laura, dan Laura pun tertangkap. Ternyata mereka adalah anggota DII, Badan Penegak Hukum Federal Amerika Serikat. Mereka pun mengambil HP Laura yang telah dikasih Lino. Lalu petugas tersebut menyuruh Laura untuk pergi. Cómprate el vestido mamalón que más te guste. Trae acá. No quiero que traigas eso. Quiero que la lleven a que se compre un vestido. ¿A dónde vas? Perdón. Un vestido. Aquí todos nuestros modelos son... Este es el verdad. Wait. Date tu paso. Setelah kejadian itu, Laura akhirnya pulang. Ia menyuruh adik kecilnya untuk membukakan jendela agar Laura bisa masuk ke dalam rumah. Lalu Arturo pun menanyakan keadaan kakaknya tersebut. ¿Dónde está mi papá? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. Tak lama berselang kemudian, Lino pun datang ke rumah Laura. Dia memaksa masuk ke rumah dan mengancam akan membunuh ayah Laura.
jika ia tidak membiarkannya masuk menemui Laura. Pada akhirnya Laura datang dan menyuruh ayahnya masuk ke kamar, dan Lino pun menanyakan kenapa Laura kabur. Dan ada beberapa orang yang mengambil HP-nya Laura. Lino pun berjanji akan melepaskan ayah dan adiknya Laura, asalkan dia mau menjalankan tugas yang diberikan Lino. Laura pun bersedia, dan akhirnya Lino membebaskan ayah dan adiknya Laura. Apáguense todas las luces y que nadie se acerque a las... A ver, ¿para qué quién te quitó el pinche teléfono? ¿Eh? No sé. ¿Cuántos putos eran? No sé. Quitaron el teléfono. Necesito que me hagas un mandado. Ahora pues. Terlihat kelompok geng Lino telah memenuhi rumahnya Laura. Mereka menjadikan rumah tersebut tempat persembunyian sementara. Pada keesokan harinya terlihat Lino sedang melakban perut Laura. Tujuan Lino adalah untuk menyelipkan uang agar tidak ketahuan. Ternyata Laura ditugaskan untuk mengambil narkoba di Las Vegas, di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Sebelum berangkat, Laura diminta untuk menunjukkan siapa yang mengambil ponselnya kemarin. Las manos. Chécame estos monos y dime quién te quitó el teléfono. Pada pagi hari, Laura pergi ke sebuah bandara untuk terbang ke Las Vegas. Sebelum memasuki bandara, Laura pun diperiksa oleh petugas yang berjaga di sana. Setelah berhasil mengelabui petugas, Laura pun terbang ke Las Vegas. Oiga, ya aquí estamos. Por favor, si le agarra el dinero, diga que no me... Nadie. ¿Qué va a hacer? Voy a comprar ropa. Déjenla pasar. Setelah sampai ke Las Vegas, Laura disambut oleh seorang pria yang berada di dalam mobil. Lalu mereka pun melakukan transaksi jual beli narkoba. Setelah selesai, Laura pun melanjutkan perjalanannya kembali ke Meksiko. Setelah berhasil melewati gerbang batas negara, tiba-tiba mobil Laura dihadang dan ditembaki oleh sejumlah polisi. Tak lama kemudian pasukan Lino pun datang dan baku tembak pun terjadi. Ketika perang masih berlangsung, Lino menyuruh anggotanya untuk membawa Laura naik ke sebuah truk. Dan anggota Lino juga membawa narkoba yang telah dibeli Laura tadi. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah sampai ke tempat tujuan, mereka pun pindah mobil. Ternyata kericuan tadi disebabkan ada seorang jenderal polisi yang telah mengacaukan rencana Lino. Setelah itu Lino mengantarkan Laura ke tempat kontes Miss Bala yang sedang berlangsung. Sebelum tampil, Laura pun memakai baju kontesnya, yaitu baju renang, dan kontes baju renang pun dimulai. Hay un cambio de orden en las chicas. Hay un cambio en la salida de bikinis. Escúchame.
Guerrero. Y ahora la señorita Laura Guerrero. Dime, ¿cuál es tu sueño más grande? Dime. Yo creo que Llena de sensibilidad, Laura Guerrero. Laura Guerrero que se retira llena de emociones. Setelah itu, pengumuman pemenang kontes Miss Bala pun berlangsung. Terlihat Laura dan satu wanita yang berada di grand final. Juri pun mengumumkan dari juara 2 yang jatuh kepada wanita di sebelah Laura, yang berarti bahwa Laura memenangkan kontes dan dia berhak atas gelar Miss Bala. Tetapi tidak ada raut wajah kebahagiaan pada diri Laura. Di saat acara belum selesai, Laura pun meninggalkan acara tersebut. Dan di saat Laura sedang duduk, Lino pun datang dan menyuruh Laura untuk masuk ke dalam mobil. Lino pun kecewa kepada Laura karena dia tampak tidak bahagia saat memenangkan kontes tersebut. Terlebih Laura pergi meninggalkan tempat tersebut di saat acara belum selesai. Y ahora, aquí entre estas dos bellezas, al segundo lugar es la señorita. ¿Qué te andas yendo? ¿No querías ser Miss o qué? Pada adegan berikutnya, Lino tampak menginterogasi seorang pria. Pria tersebut berasal dari Amerika Serikat. Pria itu bernama Kike Kamara. Kike merupakan orang yang berada di klub malam waktu itu. Ia berada di tempat dan waktu yang salah. Ia diduga menjadi saksi pada saat kejadian itu. Untuk melindungi operasi mereka, kartel menghabisi siapapun yang bisa membuka mulut. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Para de ella. Hombre. Kike. Mejor te hubieras quedado en tu pueblo, pinche culero. Pada adegan berikutnya, tampak Lino dan anggotanya sedang menggantung mayat dari Kike. Lino sengaja menggantung mayat dari Kike karena Lino menganggap saksi sebagai ancaman. No hay manera, está muy fuerte ahí. Setelah itu, Lino membawa Laura pergi. Lalu Lino menyuruh Laura datang ke tempat jenderal. Lino berencana akan menjadikan Laura sebagai umpan untuk membunuh jenderal. ¿Dónde está la camioneta? ¡Órale! Váyanme checando los fierros. Vas a desayunar con el general. Te lo van a presentar entrada y olvídate de eso. Tú sabes. Setelah itu, Laura pergi memasuki kamar hotel dan bertemu dengan jenderal. Sebelum melakukan cocok tanam, Laura pun membisikkan kalau Lino dan kelompoknya akan membunuh jenderal. Dan kelompok Lino bisa mendengarkan percakapan mereka melalui HP. Setelah itu, jenderal pun menyuruh anggotanya untuk berjaga di dalam kamar. Dan ia pun menyuruh Laura untuk tidur di atas kasur bersama anggotanya untuk dijadikan umpan. Tak lama berselang, kelompok geng Lino pun menembaki kamar tersebut dari jendela. Dan baku tembak pun terjadi. Kelompok Lino berhasil melumpuhkan pasukan jenderal. Laura pun selamat dan Lino pun melihat Laura berada di bawah kasur. Dan Lino pun pergi dengan menyamar sebagai anggota kepolisian. vengo con el general Duarte. Ahí hay cosas de beber, vete quitando la ropa. Están escuchando. Tak lama kemudian polisi pun datang dan menangkap Laura atas kematian jenderal.
Di akhir film pun Laura ditangkap oleh polisi dan dijadikan tersangka atas kasus yang meninggalkan mobil di dekat kedutaan. Ternyata di dalam bagasi mobil itu ada 3 mayat, yang salah satunya sahabatnya yang ia cari selama ini, yaitu Suzu. Dan film pun berakhir. Mija. El vocero de la Procuraduría Baja California y presunta responsable de manejar de la DEA y la joven Azucena Ramos. Perdón. Ahí está, veanla. Repetimos el nombre.